Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Zamri dengan NIM 30402100170. Saya mahasiswi dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Information System and Business Intelligence. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang keputusan strategik penentuan lokasi pabrik baru PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia. Pemaparan materi yang pertama adalah profil perusahaan. The Coca-Cola Company sendiri adalah sebuah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat dalam bidang minuman, termasuk pabrikan, pengecer, dan pemasar konsentrat minuman non-alkohol dan sirup yang bermarkas di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Sejarah singkat Coca-Cola, yang pertama adalah formula Coca-Cola sendiri ditemukan pertama kali oleh seorang ahli farmasi yang bernama John Steele Pemberton, tepatnya di Columbus, Georgia, Amerika Serikat pada tahun 1886. Pada tahun 1888, John Steele Pemberton jatuh sakit dan Coca-Cola sendiri hampir mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, di tahun yang sama, yaitu tahun 1888, formula Coca-Cola dibeli oleh seorang apoteker yang bernama Asa Candler. Kemudian, Asa Candler mendirikan perusahaan baru yang bernama The Coca-Cola Company pada tahun 1892. Pabrik Coca-Cola pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1927, yang pada saat itu zaman Hindia Belanda. Perusahaan ini dimiliki oleh orang Belanda yang bernama Insinyur Bernie Koning dengan nama perusahaan The Netherlands Indische Mineral Water Fabriek di Batavia, atau yang saat ini dikenal sebagai Kota Jakarta. Kemudian pada tanggal 1 Januari tahun 2000, beberapa perusahaan bergabung dalam perusahaan-perusahaan yang kini dikenal sebagai Coca-Cola Bottling Indonesia. Coca-Cola Bottling Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen dan distributor minuman ringan terkemuka di Indonesia. Perusahaan memproduksi dan mendistribusikan produk-produk berlisensi dari The Coca-Cola Company. Coca-Cola Bottling Indonesia merupakan nama dagang yang terdiri dari perusahaan lokal yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha patungan atau joint venture antara perusahaan-perusahaan lokal yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha independen dan Coca-Cola Amatil Limited yang merupakan salah satu produsen dan distributor terbesar produk Coca-Cola di dunia. Produk-produk yang dihasilkan oleh PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia sendiri ada berbagai macam seperti Coca-Cola atau Coke, Sprite, Fanta, Diet Coke, Coke Zero, Presti, dan Maple Tea. Coca-Cola sendiri memiliki logo warna merah dan putih yang sangat unik dan ikonik terkenal di seluruh dunia. Minuman ini hampir bisa ditemukan di setiap penjuru dunia, seperti pada restoran-restoran, toko swalayan, bahkan mesin penjual minuman atau vending machine. Terkenal akan tax and open happiness, Coca-Cola memiliki tujuan dapat membahagiakan semua orang. Melalui branding, tagline, dan strategi pemasaran yang hype, Coca-Cola dapat memposisikan dirinya sebagai penjual minuman ringan nomor 1 di dunia. Materi selanjutnya adalah keputusan Asrapter, yaitu menentukan lokasi pendirian pabrik baru di Jalan Pantura, Jalan Raya Pati Kudus, Terban, Bumi Rejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Alasan mengapa saya mendirikan pabrik baru di jalan tersebut karena Jalan Pantura sendiri adalah jalan yang menghubungkan antara satu kota ke kota yang lain, sehingga jalan tersebut akan selalu ramai. Maka dari itu, dengan mendirikan pabrik baru di jalan tersebut akan mudah dijangkau. Selain itu juga, kawasan ini termasuk kawasan industri. Bisa dilihat dari adanya PT Unirama Duta Niaga Kudus, PT Trasenta Tobacco, PT Banda Trisula Depok Kudus, PT Pura Agro Mandiri, dan PT Dua Kelinci.
Kemudian divisi-divisi yang terlibat dalam pendirian pabrik baru ada divisi produksi, divisi marketing, divisi SDM, divisi keuangan, divisi ICT, dan divisi umum. Divisi produksi sendiri akan berperan dalam merancang pabrik baru dan memastikan bahwa fasilitasnya sesuai dengan standar produksi Coca-Cola. Mereka harus mempertimbangkan efisiensi operasional, kapasitas produksi, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Divisi ini juga akan menghitung kapasitas produksi pabrik baru dan mengelola produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Sedangkan divisi marketing akan mengidentifikasi peluang di pasar lokal atau regional di mana pabrik baru akan beroperasi. Mereka akan mengembangkan strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk kepada konsumen dan juga memastikan bahwa produk-produk yang diproduksi di pabrik baru memenuhi citra merek dan standar rasa yang dikenal oleh konsumen. Dan divisi SDM akan berperan dalam merekrut, melatih, dan mengelola staf pabrik baru, termasuk pekerja pabrik, manajemen, dan personel pendukung lainnya. Kemudian ada divisi keuangan untuk akan mengelola anggaran dan pembiayaan yang diperlukan untuk pembangunan pabrik baru. Mereka akan mengevaluasi investasi dan biaya yang terkait dengan proyek ini. Untuk divisi ICT atau TI berperan dalam mengimplementasikan sistem IT yang diperlukan untuk mendukung operasi pabrik baru, termasuk manajemen data, sistem otomasi, dan komunikasi. Untuk divisi umum akan berurusan dengan semua izin dan persyaratan hukum yang diperlukan untuk mendirikan dan mengoperasikan pabrik baru. Hal ini termasuk perizinan lingkungan, izin bangunan, izin usaha, dan semua peraturan yang berlaku. Divisi umum juga memastikan bahwa semua tahap pembangunan pabrik berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dan tepat waktu. Kemudian alasan menentukan pendirian pabrik baru. Yang pertama, PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia memiliki tujuan ingin meningkatkan penjualan sebesar 10%. Yang kedua, meskipun harga jual Coca-Cola mengalami kenaikan sekitar 10%, akan tetapi permintaan terhadap Coca-Cola tidak menurun, malahan naik sebesar 3%. Yang ketiga, PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia memiliki komitmen ingin menjangkau lebih dari 260 juta konsumen di seluruh Nusantara. Material selanjutnya adalah informasi-informasi apa saja yang diperlukan. Yang pertama, regulasi terkait pendirian pabrik baru, yaitu syarat izin mendirikan bangunan atau IMB seperti scan KTP, scan NIP, dan lain-lain. Yang kedua, mencari informasi terkait ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung operasional pabrik, seperti akses jalan, ketersediaan listrik, air, dan sarana komunikasi. Yang ketiga, rencana pembangunan pabrik meliputi ukuran dan kapasitas produksi. Yang keempat, peraturan daerah setempat. Peraturan daerah setempat perlu dipelajari terlebih dahulu. Mungkin terdapat beberapa persyaratan atau aturan yang berbeda dengan daerah lain. Yang kelima, informasi terkait masyarakat daerah. Sikap tanggapan dari masyarakat daerah terhadap pembangunan pabrik perlu diperhatikan dengan seksama, karena hal ini akan menentukan perkembangan pabrik di masa yang akan datang. Keselamatan dan keamanan masyarakat perlu dijaga dengan baik. Hal ini merupakan suatu keharusan sebagai sumbangan kepada masyarakat. Yang informasi yang keenam adalah informasi iklim di daerah lokasi. Suatu pabrik ditinjau dari segi teknik, ada kalanya membutuhkan kondisi operasi, misalnya kelembaban udara, panas matahari, dan sebagainya. Hal ini berhubungan dengan kegiatan pengolahan, penyimpanan bahan baku, atau produk. Informasi keadaan tanah. Sifat mekanika tanah dan tempat bangunan pabrik harus diketahui. Hal ini berhubungan dengan rencana pondasi untuk alat-alat bangunan gedung. Informasi yang terakhir adalah harga tanah. Harga tanah sendiri di pinggir Jalan Raya Pati Kudus Terban Bumirejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berkisaran dari harga Rp1.500.000 sampai Rp2.500.000 per meter persegi. Materi yang selanjutnya adalah opsi alternatif keputusan. Opsi alternatif keputusannya adalah PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia dapat menambah mesin baru atau karyawan baru untuk meningkatkan kinerja perusahaan, serta dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan daripada membangun pabrik baru. Dengan adanya peningkatan kinerja perusahaan, diharapkan
perusahaan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Nah, alasan yang melatar belakangi opsi alternatif keputusan yang pertama adalah serangan Israel ke Gaza berimbas pada gerakan boikot kepada produk-produk yang pro-Israel. Produk-produk yang pro-Israel salah satunya sendiri adalah Coca-Cola. Alasan yang kedua adalah MUI sendiri telah mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Materi yang selanjutnya adalah DSS. Apa sih DSS itu? DSS atau Decision Support System adalah sebuah sistem informasi yang memiliki basis komputerisasi. Sistem tersebut merupakan bagian sistem manajemen pengetahuan dan berperan untuk mendukung kerja seorang manajer maupun sekelompok manajer dalam memecahkan masalah semi-struktur dengan cara memberikan informasi ataupun usulan menuju pada keputusan tertentu. Decision Support System membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi, model, atau perangkat untuk menganalisis informasi analis, manajer, dan profesional. Penerapan DSS ERP pada PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia. Saat ini, PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia memiliki sistem yang sudah terintegrasi berupa Enterprise Resource Planning atau yang singkat menjadi ERP yang menunjang seluruh proses bisnis yang ada. Namun hal tersebut belum maksimal. Adapun beberapa parameter dalam pengambilan keputusan antara lain basket index untuk mengetahui persentase pembelian produk, market share, jumlah penjualan produk, dan nilai penjualan retail setiap bulan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa time series dengan periode 2 tahun terakhir. Sumber data berasal dari data eksternal perusahaan yang didapatkan melalui kerjasama antara Coca-Cola dengan masing-masing outlet. Melalui proses training didapatkan akurasi data mendekati 98% sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan, khususnya untuk mendukung strategi pemasaran. Kemudian, sistem pendukung DSS ERP pada PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia. Yang pertama, aktivitas input. Aktivitas input dalam aplikasi dilakukan oleh tim master data. Data yang dimasukkan adalah data produk, data pelanggan, data supplier, dan data transaksi penjualan. Kedua, aktivitas pemrosesan. Aktivitas proses pengolahan data dalam aplikasi membutuhkan sumber daya hardware dan jaringan berupa network server, monitor, CPU, dan keyboard. Yang ketiga, aktivitas output. Produk informasi yang dihasilkan terdiri dari market share summary report, market basket analysis report, store ranking summary report, retail and sales price chart report. Yang keempat, aktivitas pengendalian. Kegiatan ini merupakan bagian evaluasi yang dilakukan pihak manajemen. Produk informasi yang dihasilkan berupa informasi data quality dan data cleansing report, serta key performance indicator. Manfaat penerapan DSS pada PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia. Yang pertama, mendukung program promosi pemasaran. Yang kedua, membantu penetrasi pasar dan memahami perilaku konsumen. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam melakukan forecasting. Yang terakhir, atau yang keempat, mengoptimalkan penentuan tata letak penempatan kulkas di outlet atau cold drink equipment. Kesimpulannya, PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia dapat mendirikan pabrik baru di Jalan Raya Pati Kudus, Terban, Bumirejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Namun, opsi alternatif keputusan juga perlu dipertimbangkan, mengingat adanya aksi boikot pada produk yang pro-Israel. Untuk peranan DSS di PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia sendiri,
telah memberikan kemudahan dalam memproses data atau informasi bagi manajemen, khususnya marketing dan research and development atau yang disingkat menjadi R&D. Selain itu, DSS membantu dalam penghematan waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, menghasilkan solusi dengan lebih cepat, mampu menyajikan berbagai alternatif, serta mendukung proses pengambilan keputusan, khususnya di divisi marketing. Potensi resiko aplikasi DSS ini terjadi apabila perusahaan sulit mendapatkan data eksternal dari outlet, karena data merupakan komponen utama dan vital dalam pemanfaatan DSS ini. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kerjasama dengan outlet seperti membagi hasil pengolahan data, sehingga outlet dapat merasakan manfaat yang sama. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.